Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kini kita beralih ke sisi lainnya, tepatnya di Shaolin. Nampak kepala biara yang tengah berdoa dan saat itu seorang biksu pun berteriak dan memanggilnya, "Kepala biara, kepala biara!" Sebenarnya saat seseorang tengah berdoa tidak ada yang boleh mengganggu, tapi sepertinya itu adalah hal yang mendesak. Jadi kepala biara pun membiarkannya masuk ke ruangannya lalu bertanya, "Kenapa kau begitu terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Biksu tersebut pun langsung meminta maaf karena telah mengganggu doanya. Lalu kembali berkata, "Kepala biara, udang telah dikalahkan." Tentu saja itu adalah informasi yang sangat mengejutkan. Kepala biara memintanya untuk menjelaskan lebih detail lagi. Dan si biksu pun mulai menjelaskan terjadi perdebatan antara Gunung Hua dan juga Wudang di daerah Wuhan, di mana Gunung Hua lah yang menjadi pemenangnya. Awalnya kepala biara mengira jika yang bertarung dari murid-murid Wudang adalah para murid kelas 2, tapi ternyata dugaannya salah. Pimpinan sekte Hodojin memerintahkan untuk membawa murid-murid kelas 1 lebih banyak dibandingkan dengan murid kelas 2 dan alhasil pertarungan antara murid Gunung Hua dengan murid Wudang adalah pertarungan antara murid kelas 1 dengan murid kelas 2 dan murid kelas 3 Gunung Hua. Tapi hasilnya Gunung Hua lah yang menang. Tentu saja itu akan menjadi kabar yang menggemparkan. Siapa yang tidak tahu kemampuan murid-murid kelas 1 sekte Wudang? Mereka pastinya akan sulit untuk dihadapi, apalagi mereka yang sudah memiliki nama. Nah, sebenarnya jika saja Gunung Hua tidak mendirikan atau membuat aliansi kawan surgawi, itu bisa menjadi kekuatan baru segar bagi aliansi murim. Tapi sayangnya Gunung Hua berjalan pada alur yang berbeda. Itulah yang membuat kepala biara sedikit khawatir, walaupun di luar ia nampak begitu tenang. Dan oleh sebab itu pula sang biksu pun mempertanyakan hal tersebut kepada kepala biara. Kenapa ia terlihat begitu tenang? Kekalahan Wudang pastinya akan memberikan dampak juga kepada Shaolin. Ia bertanya-tanya kenapa kepala biara begitu lembek kepada Gunung Hua. Tidak hanya memberikannya sebuah misi yang besar, kepala biara juga sampai menitipkan hayon. Dan jika terus dibiarkan, mungkin Gunung Hua akan menjadi penghalang bagi Shaolin. Lalu kepala biara pun menjawabnya dengan sebuah analogi. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika hanya ada satu ikan di dalam kolam? Sang biksu pun menjawab, maka ikan tersebut akan terus hidup. Kepala biara menanggapinya, "Tidak, kau salah. Kolam tersebut akan membusuk. Awalnya ikan akan melahap segala apa yang ada di kolam untuk bertahan hidup. Tapi saat seluruh apa yang ada di dalam kolam habis, maka ikan itu juga akan mati dan seluruh isi kolam akan membusuk." Itulah Gunung Hua saat ini. Keberadaannya menjadi tantangan alami bagi kita, yaitu 9 sekte besar. Dengan adanya Gunung Hua, maka sekte-sekte lain tidak akan hanya berdiam diri saja. Mereka juga pasti akan segera bergerak, apalagi setelah kekalahan Wudang. Intinya kebangkitan Gunung Hua yang awalnya memberikan kesan buruk bagi 9 sekte besar juga memberikan dampak bagi mereka, yaitu untuk terus bertambah kuat agar tidak tertinggal oleh Gunung Hua. Mendengar penjelasan tersebut, sang biksu hanya menghela nafas karena nampaknya analogi tersebut tidak terlalu sesuai dengan apa yang ia pikirkan, karena 9 sekte besar bukanlah ikan. Apalagi Gunung Hua bukan hanya kali ini saja membuat 9 sekte besar terpojok.
Sebelumnya ia bahkan sampai bisa membuat Sekte Ujung Selatan mengasingkan diri di dalam pelatihan. Dan kali ini Wudang, jika terus dibiarkan, seluruh kekuatan dari 9 sekte besar pastinya akan mulai hancur. Oleh sebab itulah ia meminta kepala biara untuk bergerak cepat menangani permasalahan yang saat ini terjadi agar di masa depan situasinya tidak menjadi semakin kacau. Tapi sayangnya kepala biara juga tidak bisa berbuat banyak. Ia bahkan sampai berkata kepada sang biksu, apakah menurutmu bocah itu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia mengalahkan Wudang? Biasanya seseorang akan menahan diri untuk tidak terlalu mencolok tak kala masih dalam masa perkembangan. Tapi aku sama sekali tidak bisa memahami pemikiran dari bocah tersebut. Ia seperti ular licik dan aku sama sekali tidak bisa membaca apa yang ada di kepalanya. Sang biksu pun berkata, apakah yang Anda maksud naga ilahi Gunung Hua? Lalu kepala biara pun menjawab, ya kau benar. Bocah itu aku yakin ia tidak akan bertindak gegabah jika hanya ingin menjatuhkan 9 sekte besar. Pasti ada alasan lain di belakangnya. Lagi pula apa yang mereka lakukan saat ini setidaknya memberikan sedikit manfaat bagi Shaolin, yaitu kekalahan mereka di kompetisi dunia murim perlahan akan dilupakan setelah kekalahan Sekte Wudang saat ini. Dan kemunculan aliansi kawan surgawi sebenarnya juga tidak terlalu buruk bagi 9 sekte besar, karena itu bisa membuat setiap sekte terjaga dan tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Sama seperti analogi yang disampaikan oleh kepala biara sebelumnya, jika seseorang hidup tanpa adanya musuh ataupun tantangan, maka perlahan ia akan mati ataupun membusuk. Dan entah kenapa itu juga membuat kepala biara sangat bersemangat. Lalu ia pun bertanya kepada sang biksu kapan peresmian aliansi kawan surgawi akan dimulai. Sang biksu pun menjawab ia tidak tahu sepenuhnya, tapi tampaknya mereka akan segera memulai peresmian tersebut tepat setelah Gunung Hua kembali. Karena saat ini aku melihat keluarga Tang begitu sibuk untuk mempersiapkan segalanya. Setelah mengetahui hal tersebut, kepala biara pun menyampaikan, kalau begitu tolong kirimkan seseorang untuk memberikan ucapan selamat atas nama Sekte Shaolin. Itu adalah hal yang mengejutkan. Awalnya sang biksu mengira jika kepala biara tidak akan membiarkan aliansi kawan surgawi berdiri dengan mudah, tapi ternyata kepala biara malah ingin memberikan ucapan selamat kepada mereka. Awalnya sang biksu tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh kepala biara, tapi karena otoritasnya begitu tinggi dan juga tatapannya yang begitu tajam, pada akhirnya sang biksu pun mengalah. Lagi pula ia tidak berpikir bahwa kepala biara akan melakukan hal ceroboh. Pastinya ada alasan kenapa kepala biara malah memberikan selamat kepada pembentukan aliansi kawan surgawi. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.